Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Taruna. Dan saya Wahyu Puji Rizky Purwanto. Saya Bagas Bintang Saputro. Kali ini kita dari grup 15 akan menjelaskan tentang bubble sort dan shaker sort untuk video edukasi. Yang pertama bubble sort. Bubble sort kita mulai dengan angka 5, 3, 8, 4, 6. Kemudian untuk step pertama, angka 5 dan angka 3-nya kita swap atau kita tukar untuk tempatnya. Karena angka 5 lebih besar daripada angka 3. Kemudian setelah itu, step kedua, angka 5 dan angka 8 ternyata lebih besar angka 8, jadi tidak dilakukan pertukaran. Untuk step ketiga, angka 8 dan angka 4 lebih besar angka 8. Oleh karena itu, ditukar ke pendudukannya atau posisinya. Lanjut ke step 4, antara angka 8 dan angka 6 lebih besar angka 8. Jadi otomatis akan dilakukan pertukaran. Step 5, step 1 hingga step 5 diulang seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan tentang pseudocode bubble sort. Oke, pada kali ini pseudocode bubble sort di function bubble sort array ini mendefinisikan bahwa fungsi bubble sort yang menerima sebuah array. Lalu n sama dengan length of array adalah menyimpan panjang array ke variabel n. For i sama dengan 0 to n min 1 adalah mengatur jumlah total iterasi. For j sama dengan 0 to n min i min 2 adalah membandingkan elemen berurutan. If array j lebih dari array plus 1, jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, swap array j dan array j plus 1. Tukar posisi kedua elemen tersebut. Lalu return array, kembalikan array yang telah diurutkan. Oke, lanjut Mas Wahyu. Oke, untuk shaker sort sendiri yaitu adalah algoritma pengurutan yang merupakan variasi dari bubble sort. Namun bekerja secara dua arah dalam setiap siklusnya, dari ke kiri, lalu ke kanan, dan kemudian dari kanan ke kiri lagi. Proses ini membuat elemen terbesar bergerak ke akhir array dan elemen terkecil ke awal array secara bersamaan. Nah, pendekatan dua arah ini memungkinkan shaker sort lebih cepat mengatur data yang hampir terurut dibandingkan bubble sort. Nah, algoritma ini bersifat in place atau tidak membutuhkan memori tambahan dan stabil. Namun, tetap memiliki kompleksitas waktu. Oke, nah, untuk pseudocode bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, Mas Bagas, silakan. Oke, lanjut pseudocode-nya function shaker sort array. Ini fungsinya untuk mengurutkan array lagi dan lagi. Left sama dengan 0 ini adalah batas kiri mulai dari indeks 0. Right sama dengan length of array min 1 adalah batas kanan mulai dari indeks terakhir. Lalu swap sama dengan true adalah penanda apakah terjadi pertukaran. Lalu yang bawah while swipe sama dengan true, maka ulangi selama masih ada pertukaran. Swap sama dengan false, berarti mereset status pertukaran. Nah, ini for i sama dengan left to right, artinya gerakan dari kiri ke kanan. Min 1 ya, dari kiri ke kanan. If array i lebih dari array i plus 1, jika elemen saat ini lebih besar dari yang setelahnya, kita tukar posisi, swap array i and array i plus 1. Kita tukar posisi. Swap sama dengan true, tandai bahwa pertukaran terjadi. Right sama dengan right, min 1, artinya kurangi batas kanan karena elemen terbesar sudah di tempatnya. Lanjut, for i sama dengan right down to left plus 1, artinya gerakan dari kanan ke kiri. Sebaliknya dari gerakan kiri ke kanan.
sama saja if array hingga left sama dengan left plus 1. Lalu return array artinya kembalikan array yang telah terurut. Oke. Oke. Nah, untuk kesimpulan dari checker sort dan bubble sort yaitu sama-sama lebih efisien karena melakukan penyortiran dua arah, yaitu maju dan mundur atau dari kiri ke kanan atau sebaliknya kanan dari ke kiri. Meskipun keduanya memiliki kompleksitas yang sama, checker sort lebih cepat mendeteksi elemen yang sudah berada di posisi yang benar, sehingga lebih unggul untuk data yang hampir terurut. Dengan demikian, checker sort dapat dianggap sebagai versi yang lebih optimal dari bubble sort dalam konteks penyortiran yang sederhana. Sekian dari kelompok kami untuk edukasi bubble sort dan checker sort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.